Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk paruh waktu sepertiga malam terakhir, yaitu 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Di malam-malam ini kita sangat ditekankan untuk itikaf di masjid, dan salah satu amalan kita itikaf selain zikir adalah membaca Quran. Salah satu intisari dari ajaran Islam itu sebenarnya adalah zikrullah, ingat Allah, terhubung ruh kita kepada Allah. Karena kalau ruhani kita tidak terhubung kepada Allah, maka ruhani kita ini tak bertenaga. Itulah yang disebut Nabi, masalul ladzina yadhkurunallah walladzi la yadhkuru kamasali hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan tak berzikir itu persis seperti orang hidup dengan mati. Artinya ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku, disertai dengan 7 sifat ma'ani: kudrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Sehingga kita bisa mendengar, melihat, bernapas, hidup, hayat, jantung kita berdetak, didetakkan atau digerakkan oleh ruh kita. Dan semua itu dari Allah. Dan ruh itu dia punya energi yang sangat kuat apabila dia dihubungkan kepada sumber cahaya. Kenapa? Karena dia berasal dari cahaya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu maha cahaya yang menerangi langit dan bumi seisinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam diri kita ini ada ruh, ada jiwa. Di dalam jiwa itu dilekatkan hawa nafsu. Maka kita disuruh wanahan nafsa anil hawa, menahan jiwa dari hawa nafsu. Makanan roh itu zikir, dan salah satu zikir terbaik baca Quran. Makanya kalau kita baca Quran itu, ruh itu kita pahami, Quran itu kita resapi, nanti ruh itu, diri kita akan menangis, dia akan mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena ruh kita itu sebenarnya merindukan Allah, dia ingin selalu bersama Allah. Tetapi sangkar jasmani ini yang selalu menghijab dia. Mata ini ngajak ngelihat ke sana, telinga ngajak ke sana, rasa kita pingin makan enak. Kadang-kadang itulah yang membuat kita lupa, ya. Makanya supaya tidak lupa harus rajin-rajin berzikir dan baca Quran, apalagi 10 malam terakhir. Dan ketika kita baca Quran dipahami, dihayati, dan setelah kita paham, kita membacanya seolah-olah kita dialog sama Allah. Seolah-olah kita membaca surat dari sang kekasih, ya. Gimana rasanya kalau kita baca surat orang yang mencintai kita, yang kita cintai? Enak kan? Enak. Maka orang yang baca Quran itu yang hidup qalbunya, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air mata karena kerinduan itu tadi, ya. Itulah yang ingin dicapai. Maka Nabi pun mengatakan, kalau kau mau dialog dengan Allah, bacalah Quran, karena Quran itu firman Allah. Nah ketika Allah berfirman, rasakan seolah-olah dia ngomong ke kalbu kita, karena itu firman dia. Jadi ketika kita baca, seolah dia ngomong ke kalbu kita. Seperti mirip seperti kita membaca surat orang yang kita cintai. WA orang yang kita cintai kita baca, sedih kita, dia ngomong ke kita itu, gitu loh, ya. Itulah dia. Dan membaca Quran ini luar biasa banyak pahalanya. 1 huruf diganjar 10 hasanah. Bayangkan saja 1 huruf 10 hasanah. Kalau kita baca 100 huruf sudah 100
kali 10 1000 hasanah. 1000 hasanah itu apa bentuknya? Banyak. Bisa kesehatan, ketenangan, petunjuk, hidayah, kelapangan rezeki, kecerdasan otak, ya. Bentuk hasanah itu banyak sekali. Semakin banyak kita baca Quran, sejatinya kita semakin tenang, semakin damai. Dan kalau hati kita tenang damai, maka frekuensi rohani kita ini naik, vibrasinya tinggi. Ada seorang ahli spiritual Amerika, dia menulis buku Pouch and Power. Ini hasil disertasinya, penelitiannya lebih dari 10 tahun. Bersambung ke disertasinya. Apa dia bilang? Orang yang jiwanya hidupnya tenang itu dia berada dalam kesadaran, tingkat kesadaran 600. Kalau 700 sampai 1000 itu kesadaran, tingkat kesadaran spiritual para nabi, para rasul dan para wali versi Islam. Nah, 600 tingkat kesadaran kita kalau kita tenang damai, maka tingkat kebahagiaan kita pun 100%. Jadi orang yang hidupnya tenang damai, bahagianya 100%. Dan kriminalitasnya 0,0%. 0,0%. Itu hasil penelitian dia. Di dalam buku healingnya pun disebut. Tapi kalau kita tidak tenang damai, malas baca Quran, malas zikir, otomatis energi api dalam kita itu besar, ya. Begitu energi api besar, maka kita gampang marah, nanti kita suka mencela, iri, dengki. Nah, itu vibrasi orang iri dengki itu di bawah 200, 175 ke bawah. Vibrasi api. Kalau orang hidupnya tidak tenang begitu, dia nggak bahagia, bahagianya 15%, 25%. Tingkat kriminalnya tinggi, 50%. Banyak buat dosa. Ya kenapa? Ya kerjanya mencaci aja. Dan anehnya, orang yang vibrasinya rendah banyak buat jahat gini susah dapat rezeki. Banyak yang pengangguran 50%. Tapi kalau orang hidupnya tenang damai, bahagia, itu rata-rata 0, ya 0,0% yang pengangguran. Itu hasil penelitian dia. Makanya bahagia. Kenapa bisa begitu? Mereka menyebut begini. Bumi ini vibrasi dan frekuensinya dalam posisi tenang. Coba lihat bumi, kita injak-injak dia tenang. Ya, kita bakar dia tenang, kita cangkul dia tenang, kita buat tanah liat, buat batu bata, dia tenang aja. Itulah bumi. Dan isi bumi ini kelimpahan, rezeki, kemewahan, rezeki, kelimpahan. Di dalam bumi ada emas, permata, perak, minyak. Bumi ini tanahnya kita buat tanah liat jadi batu, jadi rumah mewah. Di dalamnya ada besi, besinya kita buat jadi mobil mewah. Nah, orang yang hidupnya tenang damai, maka frekuensi batinnya itu menyatu dengan bumi, selaras namanya. Ya, maka terjadilah resonansi, menyatu, sehingga nanti kita sering mendapat, kalau bahasa Islam, rezeki yang tidak disangka-sangka. Bumi ini seperti mengabdi kepada kita gitu. Kenapa? Karena kita sudah sefrekuensi. Jadi narik rezeki itu law of attraction sudah berlaku. Ibarat kita mau nonton atau dengar film, nonton radio FM, kita tinggal milih siaran mana mau kita pilih, satu frekuensi FM. UHF, mau siaran mana kita pilih, ada macam puluhan, ya. Tinggal action saja, pilih saja. Jadi kalau kita mau kaya, kata mereka, tambah dikit law of action. Actionnya gimana? Dekati orang kaya yang baik. Kita kan sudah baik, sudah tenang damai, dekati orang kaya yang baik. Di kita berinteraksi, tukar energi. Apa yang diperlukannya ya bantu dia terus. Nanti dia lihat, orang ini bagus ya, tanggung jawab, kerjanya mantap. Sini dulu, lu mau nggak jadi menantu gua? Kan lumayan. Atau nanti dia bilang, sini dulu, mau nggak lu jadi CEO? Kita buka perusahaan baru. Di mana? Pekanbaru. Siap bos. Ya udah, jadi kita jadi kaya. Begitu caranya, ya, dengan hidup tenang itu. Kalau kita mau jadi pejabat sama, begitu kita tenang damai, frekuensi vibrasi kita tenang damai, dekati pejabat.
dekati gubernur, dekati presiden, dekati menteri. Begitu kita dekat, tukar energi. Buat baik aja, nggak usah neko-neko. Kalau kita neko-neko, nggak mau dia. Ini kurang ajar, nggak bisa pakai orangnya, dibuang kita. Tapi kalau kita baik, nah ini bagus nih. Udah, nanti lu jadi wakil menteri aja katanya. Kayak kemarin kan ada gitu kan, tukang gojek jadi wakil menteri. Ya bayangkan, kita aja profesor belum tentu bisa jadi menteri, wakil menteri. Tukang gojek bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kenapa? Dia pakai law of action. Dia dekati itu pejabat-pejabat itu, ya. Tapi yang baik. Tapi kemarin dia nggak bersyukur, ketahuan sama KPK buat nakal, akhirnya disekolahkan KPK, masuk penjara. Itu aja salahnya. Kalau dia bersyukur kan kemarin selamat. Nah, udah disyukur loh, dari kerja gojek bisa jadi wakil menteri kan tuh luar biasa itu. Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, membaca Quran ini akan membantu kita untuk masuk ke dalam vibrasi tenang, damai. Kalau orang tenang damai maka hidupnya bahagia. Saya mau tanya, yang kita cari di bumi ini apa coba? Bapak beribadah gini lama-lama sampai lama-lama 1 jam, setengah jam, mau ngapain? Apa yang Bapak Ibu cari coba? Hanya nungging-nungging gini mau dicari? Kan enggak. Yang kita cari dari ibadah itu adalah bisa hidup tenang, damai, bahagia, berkelimpahan atau dicukupi Allah. Itulah tujuan hidup kita. Dan itulah yang disebut dengan sorga. Sorga itu isinya yaitu. Kenapa orang beribadah mau masuk sorga? Karena di sorga itu ada ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keberlimpahan atau cukup. Apa mau kita ada dikasih Allah. Nah, di bumi itu pun yang begitu ada. Apabila kita masuk ke vibrasi tadi, vibrasi tenang damai, kita dapatkan itu. Maka orang tenang damai hidupnya bahagia. Orang bahagia tenang damai, dia tidak ada yang pengangguran. Kenapa? Karena bumi bersahabat sama dia. Tapi kalau dia iri dengki, suka nyantet orang, nah coba perhatiin ya. Kata guru-guru kita, dukun itu yang dia pakai jin kafir itu, dia kan disuka nyantet orang, sihir orang, nyantet segala macam. Itu 100% dukun itu miskin semua, nggak ada yang kaya. Kenapa? Karena vibrasinya rendah, vibrasi api, dia membakar. Alam nggak mau, nggak suka sama orang seperti gitu. Jadi bumi itu susah, dia nggak bisa narik rezeki. Kalaupun dapat dia rezeki banyak, sebentar aja, bentar lagi hancur. Gak lama itu. Coba perhatikan, makanya kan aneh ada orang kaya datang ke dukun. Dukun aja nggak selesai hidupnya, kok didatangi. Tapi kalau orang-orang yang spiritualnya tinggi, tingkat mursyid, abah sekumpul, wah, itu dia abah sekumpul, biaya hidupnya ngeluarin uang 4 miliar sebulan waktu hidup dia, 4M. Spiritualnya tinggi, dia posisi tinggi, tingkat wali. Kalau sudah tingkat wali, kita diberikan kebebasan, mau kaya dikasih Allah, mau sederhana dikasih. Uwais Al-Qarni, dia nggak mau kaya. Uwais, kau kok nggak mau kaya? Minta sama Allah, kenapa supaya kaya, kau banyak duitmu? Ah, malas aku. Kenapa? Malas ngurusin orang katanya. Sebab kalau kaya dia banyak sapinya, banyak ontanya, banyak kambingnya, kan banyak pegawainya Pak. Ayo menggaji pegawai, ngurusin orang ramai, malas dia. Dia maunya ke Allah saja, dia sudah menikmati bersama Allah. Maka dia pertahankan hidup sederhana, tapi dia menikmati hidupnya, bahagia dengan ketenangannya itu gitu. Dan dia jadi wali kutub, tak terkenal di bumi tapi dikenal di langit. Tapi kalau dia mau kaya, dia minta bisa. Itu kalau sudah tingkat wali. Makanya dari itulah salah satu zikir yang terbaik baca Quran, rajin, pahami, biar tenang kalbu kita. Sehingga Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang baca Quran dan mengajarkannya. Belajar Quran, mengajarkannya. Ya. Kita pahami Quran, kita pahami, kita baca, kita hayati. Nangislah kita itu. Kita bisa mendapatkan kenikmatan hidup dari Quran itu. Karena perumpamaan Quran dengan kitab-kitab bahasa lain mirip, kata Nabi, seperti perumpamaan Allah dengan makhluknya. Bagaimana kita membandingkan Allah dengan makhluk? Kan nggak bisa. Karena Quran itu bahasa Allah, pilihannya Arabnya Arab pilihan Allah, bukan Arab Nandi, apalagi Arab cemas, ya kan? Arab cemas.
Itu Arab Quran itu Arab pilihan Allah Subhanahu wa taala, bilisanin Arabin mubin. Makanya dia bisa dihafal. Anak-anak kecil 7 tahun kayak Imam Syafi'i hafal tuh Quran. Kita nulis buku 360 lembar, disuruh ngapal 10 lembar aja susahnya minta ampun. Padahal tulisan sendiri kan. Susah ngapalnya, Pak. Tapi Quran bisa kita hafal lebih gampang. Walaqad yassarnal Quran. Karena memang Quran itu connect dengan ruhani kita di dalam. Connect, dia terconnect. Ya, karena itu firman Allah dan ruhani kita itu berasal dari Allah dan dia butuh makanan, energi, bacaan Quran, zikir supaya sehat ruh kita. Kalau dia sehat, maka ketika jiwa kita itu dipimpinnya jiwa kita untuk ke Allah dan hawa nafsu kita dia tepis. Sana lo, ganggu aja lo katanya. Dia bimbing jiwa kita sehingga bersih, maka tenanglah jiwa kita. Tenang jiwa kita. Jiwa itu berada dalam qalbu, hati, maka tenanglah qalbu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, kalau sudah tenang, masuk surga lah kita, Pak. Dipanggil Allah lah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kenapa? Karena vibrasi tenang nanti ke akhirat, ke surga tenang, satu frekuensi, Pak. Kalau di dunia ini sering marah, sering stres, mencaci maki, menghina orang, itu vibrasi api. Vibrasi api tempatnya di api neraka, mana bisa masuk surga? Wong api kawannya api, kita sendiri yang membakar diri kita. Nah, tapi kalau kita rajin baca Quran, rajin zikir, insya Allah vibrasi api itu bisa kita redakan. Terakhir, yang terutama apabila kalau kita baca Quran, berzikir, hayati, letakkan tengah dada. Zikir, baca Quran, kemari buat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke dada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada rasa rindu, tenang, dia enak nikmat di sini. Ya, jangan jerit-jerit. Kalau jerit ajan pun orang nggak suka. Ada orang ajan tapi jerit-jerit. Allahu Akbar. Enak apa stres? Hah? Enak apa stres? Stres. Dia sendiri stres manggil kita kan? Tapi kalau dari kalbu nggak begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pandangkan kalbu kita ke Allah, kita tarik ini ruhani orang, panggil dia. Terpanggil ruh orang tuh, kontak di dalam yang beriman, ketarik dia, kayak ada magnetnya. Tapi kalau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk ke kepala, kurang ajarnya itu, bentak-bentaknya kok katanya kan. Jangankan orang kafir, orang beriman aja pun stres sebelah masjid. Mau tidur dia kita jerit-jerit. Itu caranya, letakkan di kolbu, harus disertakan ya, baik baca Quran maupun zikir. Yang kemudian kalau mau zikir letakkan di sini tengah-tengah antara alis kiri kanan. Ini kalau kita rajin zikir sini atau baca Quran, rasakan di sini sambil ingat Allah, nanti dia nyit. Ini mengeluarkan hormon bahagia. Jadi nanti kita sering bahagia. Kalau hormon bahagia muncul banyak, kelenjar amigdala ini berhenti. Kelenjar amigdala ini sering buat kita gagal. Kalau kita mau berusaha, begitu kita aku buka toko laku. Buka apa? Warung butik. Biar sukses, biar bisa anakku sekolah, biar bisa sedekah fakir miskin, sumbang masjid, anak yatim. Kelenjar amigdala bilang, enak aja lu, kemarin udah gagal, bodoh amat lu. Masakannya, gak usah katanya. Itu kelenjar amigdala. Itu trauma. Tersimpan di alam bawah sadar, itu trauma-trauma. Itu bisa dihilangkan apabila kita rajin berzikir sini, termasuk baca Quran. Dirasakan di tengah-tengah ini. Sebagian orang menyebutnya dengan mata ketiga, ya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga kita bisa hidup tenang, damai, bahagia baik dunia maupun akhirat. Karena tujuan kita hidup, tujuan agama diturunkan ya untuk itu, supaya kita tenang, bahagia, nyaman dan berkelimpahan atau minimal dicukupi Allah. Huwa aghna wa aqna. Janji Allah begitu. Dialah yang memberikan kekayaan atau cukup. Kalau enggak kaya cukup. Enggak ada kekurangan aja hidupnya, enggak ada yang seperti itu.
Qillah. Allahumma inna a'udzubika minal faqri wal qillah wa zillah, kata Nabi. Ya Allah, berlindung kepadamu daripada hidup fakir serba kekurangan, qillah, kekurangan terus. Itu orang tak berspiritual, malas beramal itu orang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.